Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Jaya Tuahurs di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Pak, harapkan semua dalam kondisi yang baik. Nah, Ananda, hari ini kita masih belajar mengenai teks deskripsi. Untuk itu, Pak, harapkan simak video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Ya Nanda, untuk video pembelajaran kita yang part 1 kita sudah belajar bagaimana mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Kemudian untuk video yang bagian part 2 kita sudah sama-sama bisa menjelaskan isi dari teks deskripsi. Nah, pada video part 3 ini kita akan bersama menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Ananda, struktur dari teks deskripsi itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah deskripsi umum dan yang kedua adalah deskripsi bagian. Untuk deskripsi umum ya atau identifikasi ini sebenarnya adalah merupakan atau terdapat pada bagian awal pembuka. Boleh dikatakan berada pada paragraf pertama. Isinya itu berupa gambaran atau deskripsi umum terhadap objek yang ingin disampaikan. Sementara deskripsi bagian adalah berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci. Berarti untuk deskripsi bagian ini terdapat pada paragraf kedua, paragraf ketiga atau paragraf keempat, dan seterusnya tergantung jumlah paragraf yang terdapat di dalam teks deskripsi tersebut. Nah, di mana dalam deskripsi bagian ini tujuannya adalah memberikan efek emosional kepada pembaca. Baik Ananda, sebagai contoh untuk membedakan deskripsi umum dan deskripsi bagian, mari sama-sama kita memperhatikan teks deskripsi tentang lingkungan sekolahku yang asri. Nah, di sini silakan Ananda membaca, sekolah baruku termasuk sekolah favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran peserta didik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftar. Dari sekian pendaftar yang berhasil lolos dan diterima hanya separuhnya. Aku termasuk anak yang beruntung dapat diterima di sekolah ini. Untuk paragraf keduanya, sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit bukan hanya prestasi akademik yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah tampak kokoh tetapi tetap ramah menyapa setiap orang yang datang melintasinya. Hal ini sungguh berbeda dengan sekolah lain yang pernah aku lihat. Pagar tembok sekolahnya tinggi-tinggi tanpa ada kerindangan pepohonan yang menyertainya. Tidak heran apabila tampak angkuh, gersang, dan angker. Sekolah baruku tercinta, tempat menimba ilmu, tak hanya cantik dan asri dari luar. Setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman sekolah yang hijau, subur, rindang, dan tertata rapi. Bunga warna-warni yang bertaburan di atas taman menyemburkan aroma wangi dan indah dipandang. Nah, kita masuk untuk paragraf keempat. Setelah melintasi sederet ruang yang begitu kokoh bercat kuning muda, tampak lapangan sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara, olahraga, atau kegiatan yang lain. Kibaran bendera sang merah putih tampak bagaikan menjilat dinding langit dengan begitu perkasa. Lapangan yang menghampar luas beralas semen itu seperti menjadi saksi beragam kegiatan anak-anak dalam berjuang menggapai masa depan. Untuk paragraf kelima, demikian juga halnya dengan kondisi ruang kelas. Selain lantainya yang selalu bersih dan mengilat,
Dindingnya juga dihiasi dengan beragam pajangan hasil karya siswa yang tertata rapi dan indah. Setiap regu piket kelas melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka selalu kompak dalam bekerja sama untuk mewujudkan suasana ruang kelas yang bersih, indah, dan nyaman. Tidak ada sebutir debu pun yang dibiarkan menempel di lantai, apalagi sampah plastik dan kertas. Nah, Ananda perhatikan pada teks deskripsi tersebut, ya. Di sini Pak memberikan dua warna. Untuk paragraf pertama, Pak memberikan warna biru, sedangkan paragraf kedua sampai dengan paragraf kelima, Pak berikan warna hijau. Jadi untuk warna biru atau paragraf pertama, ini yang disebut dengan deskripsi umum atau identifikasi. Sedangkan paragraf kedua sampai dengan paragraf kelima, inilah yang dimaksud dengan deskripsi bagian. Jadi mudah bukan? Sebenarnya hampir sama dalam pada saat materi kita dalam mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, ya. Kalau Ananda ingat, bentuk informasi dalam teks deskripsi itu kan terbagi atas dua. Pertama adalah informasi umum, itu sama berada pada paragraf pertama, sedangkan informasi khusus 1, informasi khusus 2, khusus 3, dan khusus 4 akan berada pada paragraf selanjutnya, yakni 2, 3, 4, dan seterusnya, tergantung banyaknya paragraf yang terdapat dalam teks deskripsi tersebut. Setelah mengenal struktur dari teks deskripsi, kita akan melihat kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Ananda, kualitas sebuah teks tidak hanya ditentukan oleh isi dan struktur, tetapi juga ditentukan oleh penggunaan kaidah kebahasaan. Sebagus apapun isi dan struktur sebuah teks, jika mengabaikan kaidah kebahasaan, teks tersebut bisa membingungkan, bahkan menyesatkan pembaca. Nah, dengan kata lain, setiap menulis jenis teks apapun, kamu harus benar-benar memperhatikan kaidah kebahasaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, ada 5 kaidah kebahasaan yang penting. Ingat ya, 5 kaidah kebahasaan yang penting diperhatikan dalam sebuah teks. Nah, yang pertama adalah ejaan, yang kedua adalah tanda baca, yang ketiga adalah pilihan kata atau diksi, yang keempat tata kalimat, dan yang terakhir kepaduan paragraf. Mari sama-sama kita bahas 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah ejaan. Ejaan yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan teks yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Nah, dalam pedoman tersebut telah diatur penulisan ejaan yang benar, ya. Misalnya penulisan huruf kapital. Nah, Ananda perhatikan pada bagian pertama huruf awal kalimat, ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Perhatikan kata yang saya beri warna merah, D. D ini menunjukkan huruf kapital. Jadi kalau Ananda menulisnya D tidak kapital, ya berarti salah. Kemudian yang kedua, nama orang termasuk julukan. Jadi Ananda fokus pada huruf yang Pak beri warna merah. Misalnya Amir Hamzah atau Jenderal Kancil atau yang lainnya Dewa Pedang. Kemudian misalkan di awal kalimat petikan langsung. Contoh, adik bertanya. Nah, di situ kapan kita pulang? Di kata kapan, huruf K-nya harus huruf kapital. Selain itu, misalnya nama agama, kitab suci, sebutan atau kata ganti Tuhan. Islam dan Kristen.
I dalam kata Islam harus kapital, K dalam kata Kristen harus kapital juga. Al-Quran dan Weda. Misalnya dalam penulisan, Allah akan menunjukkan jalannya kepada hambanya. Ini merupakan kata ganti Tuhan. N, huruf N pada katanya itu harus mendapat huruf kapital. Untuk lebih jelasnya, Ananda dapat membaca buku Mahir Belajar Bahasa Indonesia di halaman 15 sampai 17. Selanjutnya kita akan melihat tanda baca. Tanda baca sangat besar pengaruhnya terhadap makna sebuah kalimat. Kesalahan penggunaan tanda baca bisa menimbulkan salah tafsir atau kebingungan pembaca. Penggunaan tanda baca dalam teks juga telah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, seperti tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, dan terakhir adalah tanda kurung. Nah, lebih jelasnya Ananda dapat membaca buku Mahir Belajar Bahasa Indonesia halaman 18 sampai 23 untuk melihat contoh daripada penulisan dengan menggunakan tanda baca. Ya, kita lanjutkan kaidah kebahasaan kita yang ketiga, yakni adalah pilihan. Pilihan kata atau diksi pada hakikatnya merupakan pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaan sehingga dapat memberikan kesan atau makna ataupun efek sesuai dengan harapan. Nah, diksi akan sangat ditentukan oleh penguasaan perbendaharaan kata. Semakin banyak kosakata yang dimiliki seseorang, semakin tepat pula pilihan kata yang digunakan dalam teks. Berikut contohnya. Para siswa baru melihat pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Penulisan yang tepat, para siswa baru menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Ananda perhatikan pada kata melihat dan menyaksikan. Jadi di sini kata melihat itu digantikan dengan kata menyaksikan. Contoh lain, Rustanti menyampaikan kabar duka itu sambil menangis. Pilihan kata yang tepat untuk mengganti kata menangis adalah berlinang air mata. Rustanti menyampaikan kabar duka itu sambil berlinang air mata. Dan ini satu contoh lagi, sudah ditegur berkali-kali anak itu tidak pernah berubah. Nah, kata berubah ya digantikan dengan kata jera. Sudah ditegur berkali-kali anak itu tidak pernah jera. Kita lanjutkan untuk tata kalimat. Nah, dalam tata kalimat ini salah satu ciri tata kalimat yang baik ditandai dengan penggunaan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pemikiran pembicara atau penulis. Nah, ada beberapa ciri yang menandai sebenarnya adanya kalimat yang efektif, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ya, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Perhatikan beberapa contoh berikut. Nah, yang pertama, kalimat tidak efektif. Bagi siswa yang kehilangan buku catatan bahasa Indonesia, dimohon menghubungi petugas keamanan. Kalimat efektif, ya. Siswa yang kehilangan buku catatan bahasa Indonesia dimohon menghubungi petugas keamanan. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara kedua kalimat tersebut, yang mana agar lebih efektif
kata bagi itu dihilangkan, sehingga tersisa siswa yang kehilangan buku catatan bahasa Indonesia dimohon menghubungi petugas keamanan. Jadi ciri yang dipenuhi di sini adalah sebenarnya tentang kehematan kata. Nah, Ananda juga bisa melihat di sini contohnya. Silakan Ananda baca. Dalam rapat itu memutuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dalam rapat, kalimat efektifnya bisa jadi dalam rapat itu diputuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, atau rapat itu memutuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Pak ulang bahwa ada beberapa ciri yang menandai adanya kalimat yang efektif, yaitu 1. Kesepadanan struktur, 2. Keparalelan bentuk, 3. Ketegasan makna, 4. Kehematan kata, 5. Kecermatan penalaran, 6. Kepaduan gagasan, dan yang terakhir kelogisan bahasa. Nah, yang terakhir adalah mengenai kepaduan paragraf dalam sebuah teks berperan penting dalam menyampaikan gagasan dan perasaan penulis. Nah, tanpa didukung hubungan antar paragraf yang padu, sebuah teks hanya akan membingungkan pembaca. Sebuah paragraf disebut padu jika didukung oleh keterpaduan bentuk atau kohesi melalui penggunaan kata-kata yang tepat. Jadi penggunaan kata-kata yang sumbang dan kurang tepat sebenarnya akan menimbulkan tafsir ganda dan kesalahpahaman bagi pembaca. Sebuah paragraf bisa saja mengemukakan satu gagasan utama, tetapi belum tentu dikatakan kohesi jika kata-katanya tidak padu. Nah, mari sama-sama kita perhatikan. Sebagai tambahan, sebelum kita masuk ke contoh, paragraf yang padu juga ditandai dengan adanya kekompakan antar kalimat ya. Kalimat-kalimatnya memiliki hubungan timbal balik secara bersama-sama membahas satu gagasan utama. Kalimat hendak tidak menyimpang dari gagasan utama atau pun meloncat-loncat. Nah, kita perhatikan contoh berikut. Perpustakaan bisa dikatakan sebagai jantung ilmu pengetahuan. Buku-buku yang tertata rapi bisa menimbulkan kesan yang menyenangkan bagi pembaca. Anak-anak yang pintar dan berprestasi rata-rata gemar membaca di perpustakaan. Para pemimpin yang sukses juga gemar membaca. Kebiasaan membaca sejak dini perlu terus dikembangkan agar generasi masa depan negeri ini memiliki kepribadian yang kuat. Jika Ananda cermati, ada beberapa kalimat dalam paragraf yang tidak memiliki keterkaitan makna dengan kalimat yang lain. Coba Ananda tentukan kira-kira kalimat mana saja yang tidak mendukung kalimat utama. Baik Ananda, kita masuk pada bagian akhir video pembelajaran ini, yakni Pak akan memberikan tugas untuk Ananda. Yang pertama yang harus Ananda lakukan adalah membaca teks tentang sekolahku bebas sampah. Nah, setelah Ananda membaca teks tersebut, selanjutnya tugas ini ya akan dikerjakan berpasangan. Jadi Ananda silakan mencari pasangan Ananda. Kemudian selanjutnya didiskusikan dengan sesama anggota untuk menelaah teks deskripsi tersebut berdasarkan struktur teks dan kaidah kebahasaan yang digunakan. Yang perlu Ananda lakukan adalah tunjukkan deskripsi umum, deskripsi bagian, serta kesalahan ejaan, tanda baca, diksi atau pilihan kata, tata kalimat, dan kepaduan paragraf. Nah, tentunya tugas dikumpulkan minggu depan. Demikian video pembelajaran ini.
Papa harapkan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.